Iya, memang jadi ramai ya karena kemarin sempat reda, tapi karena ada yang mengatakan Ya kan bahwa ada bolak-balik terus bocoran ini begitu gini. ya dari Pak Denny ya Iya ini soal kan bolak-balik proporsional terus, tertutup. dia tenggelam timbul lagi, tenggelam timbul lagi. Iya, Suka-sukanya para elit aja kapan ngangkatnya, kapan ini iya, dihentikan gitu ya. Tapi ya tidak pernah berhenti. Nah kan repot nih kita kalau iya, begini iya, nih. iya. Maksudnya yang begini-begini harus kita hentikan, kita Mhm. kembalikan perdebatan tentang sistem itu dalam konteks yang lebih utuh ya. Bagaimana Mhm. demokrasi kita ke depan, Iya. apa sih yang mau kita perbaiki dari pemilu kita, karena itu apa masalah-masalah kita Iya. itu seperti apa di Kalau masa menurut lalu. Pak Jerry apa yang Bagaimana harus dengan diperbaiki dari pemilu kita? oh ya banyak sekali gitu. Mhm. Banyak sekali. Karena itu memang percakapan tentang sistem ini Mhm. memang harus lebih komprehensif. Mhm. Gitu. Misalnya sekarang apakah sistem ini kalau pertanyaan Gina tadi ya, apa sistem ini lebih menguntungkan perempuan atau partai? Kita nggak yakin juga gitu. Karena karena pertanyaan itu terlalu apa ya, terlalu langsung jawabannya. Mhm. Gitu. Padahal sebetulnya penataan sistem itu tidak semata-mata soal variabel perempuan. Hmm. Itu kan ada variabel lain. Tadi kita bicara soal seberapa berdaulat sebetulnya rakyat dalam sistem itu. Ya. Nah, kalau rakyat berdaulat itu bukan semata-mata juga dia bebas menentukan dia mau memilih siapa. Mhm. Kalau kedaulatan rakyat itu berkontribusi terhadap rusaknya partai, kan repot juga. Ya. Ya. Ya, rakyat bebas memilih calon itu ya, tapi kemudian pilihan itu membuat partai rusak. Nah, kalau Betul. partai rusak, itu dengan sendirinya juga aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak akan bisa tersalurkan secara baik gitu ya, karena partai mikirin perkelahian di antara dirinya, bukan Mhm. mikirin bagaimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat itu dia bawa dan dia advokasi lewat tugasnya di parlemen. Ya. Kan ini Ya. punya korelasi panjang gitu loh. Kalau Ya. kita lihatnya sepihak-sepihak sih, orang enak aja milih orang macam-macam ya, milih orang yang dia sukai oke gitu. Tapi kan pilihan ini apa konsekuensinya bagi demokrasi ke depan? Ya. Dia memperbaiki atau makin membuat terpuruk gitu Oke. demokrasi kita. Berarti Berarti Pak Menurut Jar saya fenomena wacananya harus fenomena ditempatkan. belakangan ini di mana proporsional terbuka, di mana rakyat menganggap kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini berpengaruh lebih banyak berpengaruh negatifnya begitu Pak Jar ke partai politik dan juga ke demokrasi yang ada di Indonesia atau atau seperti seperti apa? apa? Ini pertanyaan gampang tapi susah sebetulnya ya, karena eh, ya kalau kita mau menjawabnya berpengaruh atau tidak sih gampang Hmm. saja ya. Tapi kan ada faktor-faktor lain ya yang harus kita pertimbangkan dan hitung ya. Itu yang tadi dikemukakan Bung Arief juga. Penataan sistem itu harus Hmm. kita mau milih sistem itu tujuannya apa gitu ya. Oke. Hanya untuk nyenangin rakyat, nyenangin caleg, atau nyenangin partai. Ya Iya. kalau begitu ya memang nggak akan selesai-selesai kita, Iya. gitu ya. Dan artinya MK juga harus memahami dinamika seperti itu supaya tidak tambal sulam sistem kita. Baik. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana tanggapannya? Karena ada yang berpendapat bahwa kalau memang proporsional tertutup, kedaulatan jadi bukan di tangan rakyat malah, tapi jadi di tangan partai politik. Ya, tidak otomatis begitu. Saya punya analogi ya, misalnya nih, demokrasi yang paling bermakna itu kan demokrasi langsung. Tapi coba kita bayangkan, ada 270-an juta ya rakyat Indonesia. Kalau kita terapkan demokrasi langsung, kita akan mengalami problem sistemik. Maka kemudian kita memilih demokrasi tidak langsung. Pertanyaannya, apakah kemudian demokrasi tidak langsung itu tidak demokratis? Ya, bukan begitu. Disitulah kemudian tadi yang saya sampaikan sebagai bagaimana cara kita menerjemahkan kedaulatan rakyat. Nah, pilihan-pilihan yang tersedia itu tidak harus diambil keseluruhan atau ditolak keseluruhan. Baik. Ya. Kita sudah terbiasa dengan modifikasi. Kita ambil contoh soal desentralisasi. Kita memilih desentralisasi dalam konteks negara kesatuan. Tapi kita mengambil juga kok poin-poin penting dalam federalisme.
Nah, Mhm. kenapa hal serupa tidak kita terapkan juga dalam tatanan pemilu ini? Nah, satu lagi perlu dilihat bahwa penerapan sistem pemilu tertentu itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Saya ambil contoh money politics tadi. Ya. Ya harus dilihat juga bahwa ada faktor lain yang kemudian membuat kita rentan money politics. Misalnya kesenjangan ekonomi. Ya. Jelas bahwa faktor kesenjangan ekonomi itu tidak bisa diselesaikan secara langsung oleh sistem pemilu. Itu problem ekonomi gitu Ya. loh. Tapi jelas juga bahwa tatanan pemilu punya dampak terhadap upaya untuk menyelesaikan problem ekonomi dan tentu problem-problem lain. Ya. Jadi secara bersamaan itu harus dibangun. Nomor satu, sistem pemilu yang secara komprehensif bisa menerjemahkan aspek kedaulatan rakyat secara lebih baik. Yang nomor dua, bagaimana caranya membangun ekosistem supaya manakala sistem pemilu itu diterapkan, bukan lalu tadi yang disebut compang-camping gitu ya, lalu kita menyalahkan sistemnya, bukan Ya. seperti itu. Karena waktu kita terbatas ya, kalau dari Pak Radian, bagaimana Pak? Mungkin sekaligus closing statement, sekaligus sebagai masyarakat ya, kita sebagai masyarakat harus mengambil sikap seperti apa di tengah polemik yang terjadi saat ini? Iya, yang jelas berulang kali tadi saya sampaikan, Mbak, kita harus melihat pemilu itu jangan hanya sebatas proseduralnya saja. Oke. Kita harus bisa melihat pemilu itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya sepakat memang tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Oke. Setiap negara, sekalipun negara maju pun, di Amerika pun, gitu ya, sudah ratusan tahun berdemokrasi, dia mengalami beberapa kendala. Terlebih apalagi kita, gitu ya. Kita ini meskipun memang kita pemilu pertama tahun 55, tapi kan kita mulai keterbukaan itu kan pasca reformasi. Jadi artinya kita sudah baru kita mengalami ini. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa melihat pemilu itu dari berbagai macam aspek. Dan bahkan juga kita bisa melihat Indonesia ini kan kaya dengan kultur budayanya, kan gitu. Saya ngambil contoh lagi, kayak misalkan di Papua sistem noken, apakah tidak demokratis? Enggak, demokratis. Kenapa? Karena hukum adat di sana, masyarakat adat di sana telah menjalankan sistem itu udah lama, kan gitu. Nah, artinya oleh sebab itu tadi juga Mas Arief juga sudah katakan kita sudah terbiasa dengan campur sudah mix gitu ya, mix system. Kenapa nggak kita coba membangun pola itu? Nah, tetapi hari ini saya tetap berpandangan biarkan proses ini berjalan. Baik. Ya, kenapa kita tidak tunggu sampai tanggal 14 Februari 2024? Setelah itu, yuk kita semua elemen bangsa, anak bangsa yang memang punya kepentingan terhadap bangsa ini, duduk sama-sama kemudian membicarakan mau bawa kemana bangsa ini dengan sistem pemilunya, mau bagaimana tentang kelembagaan negara yang kita jalankan, kan gitu. Dan kemudian kita tuangkan sama-sama di dalam konstitusi kita. Setelah itu kalau misalkan ada kekurangan kita tinggal masukkan di aturan pelaksana di bawahnya. Baik. Itu. Tapi yang terpenting mungkin quote yang ingin saya tekankan sekali lagi, tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media kita membangun bangsa. Oke. Ya, ada sistem pemilu yang sempurna, tapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media untuk membangun bangsa. Kalau dari Pak Arief masih ada lagi yang ingin disampaikan, singkat saja Pak. Iya, pertama bagi saya perlu disadari bahwa ada dua problem penting yang seringkali terlewatkan selama 25 tahun terakhir pembangunan politik kita. Yang pertama adalah pencerdasan pemilih, ini menjadi tugas yang tidak kunjung selesai sampai nanti. Lalu yang kedua adalah institusionalisasi partai politik. Sampai hari ini partai politik itu punya problem intraparti demokrasi mereka lemah dan kemudian cenderung terjadi pemusatan kekuasaan di tangan segelintir elit. Kalau ini kita bisa selesaikan, saya percaya bahwa sistem manapun yang kita pilih itu akan bisa diimplementasikan secara lebih baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief, Pak Radian, dan juga Pak Jerry atas waktunya. Sayang sekali waktu terima kasih. terbatas ya.
Oke, bagaimanapun sistem pemilihnya, tapi lebih baik kita perhatikan bagaimana suatu nilai-nilai ya dari pemilu itu sendiri dapat memperbaiki demokrasi bangsa dan juga dapat menjumbang untuk kemajuan negara Indonesia ya. Mungkin sebelum Ya, tutup, saya Baik. kira untuk meredakan polemik yang Ya. menurut saya makin ngawur ini ya, ya, kita minta MK segera keluarkan putusan Iya. lah. Itu yang menurut saya Oke. paling penting ya. Iya. Kita tunggu ya, semoga dalam waktu dekat mudah-mudahan MK segera mengeluarkan putusannya agar tidak makin simpang siur dan makin melebar isunya kemana-mana. Sekali lagi terima kasih ya untuk para narasumber yang luar biasa, Pak Jerry, Pak Arief, dan juga Pak Radian. Dan demikian berakhir sudah pemirsa Bicara Kawanua episode kali ini. Saya Regina Mangkei, pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.